Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Ya gue Vincent. di Konspirasi Kopi. Seruput lu kopinya. Oke, balik lagi nih si Randy nih bangkit dari sakit nih, Bre. Bangkit dari sakit gue, sakit gara-gara kebanyakan nanyain cewek masih perawan atau enggak, Bre. Anjing. Siapa itu ya? Kayak kenal gue. Kayak kenal ya? Iya, kayak kenal. Yang gondrong kan? Gondrong Oh, banget iya, rambutnya, gondrong. gila. Iya. Enak kalau dijambak ya. Nggak bisa kayaknya dah. Nggak bisa ya? Nggak ada, iya. Atau jenjennya pakai wig botak. Bisa jadi itu wig, Bre. Bisa jadi wig, konspirasinya tuh. Wah, anjing. Iya. Itu harus dicari tahu berarti ya. Emang Iya, ini iya. konspirasinya lagi sedang bertumbuh tuh. Iya kan? Iya. Gila. Ini kita mau lanjut ini ya. Iya, ngomongin part 1 yang kemarin, Bre. Part Yang- 1 yang kemarin terkait Four Horsemen. Betul. Cuman sekarang kalau ini kita lebih fokus ke anti-crash-nya gitu. Oke, gue sebenarnya kemarin sempet baca komen-komennya itu. Ada satu komen yang bikin gue what gitu loh. Jadi ada komen katanya kita harus collab sama Coki, men. Oh iya, ada. Collab sama Coki gitu ya. Sebenarnya balik lagi, bukan Iya. Cokinya yang nggak mau. Iya. Kita terlalu eksklusif, men. Dia pun di IG-nya juga beberapa kali cocok logi kan, cocok logi. Ini ada potensial juga dia nih. Oh, Cocok logi juga sih Coki nih, gue perhatiin kan. jangan-jangan dia nonton kita, dia dengerin kita, diambil tuh kalimat kita notice, Coki. Gue rasa notice, Bre. Karena beberapa pendengarnya konspirasi ngopi nggak tahu gue bisa bilang ini rada toksik apa gimana ya. Itu muncul di di podcastnya dia tuh kayak nge-share podcast kita. Oke. Gitu. Jadi ya gue rasa notice si Cokinya. Sebenarnya kita say thanks ya ke ini orang ya. Iya. Udah ngiklanin podcast kita, tapi di situ ada bahasanya katanya, "Coki tolong help podcast UMKM." UMKM. Bangsat. Ya betul dong. Bangsat. UMKM. Betul sih. UMKM itu Hah? Apa? disupport oleh pemerintah, bro. Oh, gitu. Pemerintah Ini mana ya? yang support kita, bro? Waduh. Pemerintah mana yang support Jadi kita? ya untuk brand-brand ya boleh silakan mampir-mampir. Kontak aja inquiries kita di bawah tuh, ya kan? Kayak gitu. Bisa masuk kok brand-brand. Kayak seperti kemarin-kemarin kan udah banyak brand yang masuk. Udah banyak ya. Gitu. Tapi kita say thanks lah udah nge-share podcast kita. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat salah satu banyak sih sebenarnya yang udah mulai nyumbang ya, udah mulai berkontribusi dan ngasih donasi. Ada yang namanya Udin, Bayu di sini ya kan. Terus salah satunya Ernate juga. Ernate ya. Udah sering banget dia ngasih kontribusi lah gitu, donasi lah ya. Dia bilang di sini merinding gue denger episode Jayawaya, Bre. Keep up the good work. BTW gue dari Jabar. Kok bukan Papua katanya. Bukan Papua, Bre. Gue bilang Papua. Oke. Orang Jabar, doi. Orang Jabar ya, Iya. Ernate ya. Masuk lagi Ernate. We say thanks lah tuh. Makasih tuh ya. Ernate ya. Buat teman-teman semua yang udah support. Mudah-mudahan semakin jaya gitu ya. Kerjaannya makin lancar ya kan. Apalagi ya? Buat teman-teman yang tersinggung gitu kan. Silakan share podcast ini ke teman kalian dan kata-katain kita biar kita makin tenar. Tersinggung kenapa? Tersinggung dengan kalimat-kalimat kita. Misalnya kalimat kita ada kalimat yang sarkas atau apa ya kan. Iya. Karena memang kita ini buat podcast untuk kalangan sendiri, bro. Betul. Iya, jadi untuk Segmented lah ya. untuk orang-orang sensitif, nggak apa-apa dengerin biar kalian sakit hati. bukannya biasanya kan kalau orang ngasih ngasih insight, kalau orang-orang sensitif jangan dengerin gitu kan. Ini malah dengerin Kita selalu dengerin lah, gitu. biar lo sakit hati, men. Lo Iya, sakit iya. hati, lo ujaran kebencian keluar gitu kan. Lo sebar-sebarin kita makin tenar, bro. Makin tenar. Itu, emang itu kuncinya kan? Iya, itu kuncinya itu. Traffic. Dan gue juga encourage teman-teman buat nonton juga episode Anunnaki, ramein lah di situ. Banyakin komen-komennya lagi ya, teman-teman ya. Buat komen juga di episode Anunnaki yang ada di YouTube.
Yang ada di YouTube ya. Yang ada di YouTube. Iyalah, biar rame YouTube kita. Biar rame. Aduh. Masa kemarin mentok 12K doang ya kan? Ini udah dikasih konten gratis ya kan, minta episode tiap minggu kita kasih ya kan. Riset loh. Riset loh. Jangan lu pikir gue main-main nih, riset nih. Nih gue hampirnya gue berpaling jadi pemain ukulele kayak Budi Doremi. Ya kan? Podcast gak laku-laku gue cover ukulele juga nih. Iya. Oke, Bre, masuk Bre kita. Oke. Part 2 tentang Antichrist. Tentang Antichrist ya. Oke, kalau gini gue akan menyudahi bercanda gue nih karena hal yang kita bahas ini, waduh, krusial. Ini untuk orang-orang yang suka nyebarin berita, netizen atau siapapun itu wajib banget denger ini. Yes, benar banget. Dan ini akan kita bahas 90% bercanda, 10% serius. Oh enggak, kebalik. Kita akan mencoba untuk lebih serius nih, Bre. Kita akan mencoba. Kita akan mencoba ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kita bagi jadi 3 section juga, Bre, untuk episode yang ini. Jadi gue mau tuh lebih ke kita masuk ke pengertiannya dulu. Antichrist itu kayak gimana. Terus juga kan kalau misalnya kita tarik, gue juga mau ngomongin di sini tuh nanti tentang gereja Arabik. Jadi Kristen Arab lah gitulah. Nah, dan bagaimana hubungannya nanti kita bisa jelasin. Terus yang terakhir itu baru kita masuk ke tokoh yang kita gembar-gemborin ini. Siapa namanya? Slow mo ya? Slow motion. Slow mo malam. Selamat. Slow mo malam anjing. Oke, Bre. Oke, sebelum kita masuk nih, gue pengen teman-teman ngopi sediain dulu cemilan. Asli. Iya kan? Sediain dulu cemilan sama baygon. Nggak, baygon itu lo buat nyemprot, Bre. Banyak nyamuk. Musim hujan gini lagi banyak nyamuk, gede banget, kerang. Asli. Parah. Supaya apa? Supaya ketika lo bener-bener lo dengerin lo fokus. Iya. Lo nggak peletak gitu loh maksud gue, oke? Baygon udah ada, cemilan udah ada, kopi harus ada gitu ya. Kopi request minimal kenangan lah. Kenangan. Ya. Kenangan masuk, oke. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Oke, lanjutan dari The Four Horsemen. Yes. Di situ kita menutup dengan membahas terkait Antichrist. Atau dalam versi Islam adalah Dajjal. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Antichrist dan Dajjal lagi? Apakah Antichrist dan Dajjal adalah sosok yang berbeda? Dajjal tuh Jajal Miharjal kan? Jajal Miharjal itu udah pasti berbeda lah. Oh beda. Penyanyi dangdut itu, Bro. Penyanyi dangdut ya? Iya. Dajjal. Oke. Bangsa bercanda mulu anjing. Gua mencoba bertanya ini kepada lo, Bre. Menurut lo Dajjal sama Antichrist tuh sama atau beda sih pengertiannya? Oke, buat ngejawab pertanyaan ini kita tuh harus masuk ke pengertiannya dulu. Jadi sebenarnya ini secara etimologis ini nih, gue ngambil nih ya, Bre. Gue ngelansir dari kata-kata dari Dr. Bambang Nursena. Oke. Dalam seminarnya yang diselenggarakan di Institute of Syriac Culture Studies di Surabaya, tanggal 26 Oktober. Nah, ini dia bilang di sini bahwa istilah Dajjal itu sangat dikenal dalam kaitannya dengan eskatologi atau pembahasan tentang akhir zaman. Ironisnya, istilah ini asing nih di telinga orang-orang Kristen Indonesia. Sebaliknya malah lebih diakrabi sama umat-umat Islam gitu. Okay. Karena tercantum dalam hadis-hadis yang meriwayatkan akan turunnya Isa putra Maryam pada akhir zaman. Juga dalam kepustakaan Jawa pasca Islam, sosok Dajjal ini juga sangat populer di telinga orang Jawa. Telinga orang Jawa karena tercantum dalam sejumlah naskah Jangka Jayabaya. Oke. Jadi istilah Dajjal ini masuk nih ke dalam buku Jayabaya nih. Oke. Kok bisa ya? Gue juga bingung. Iya sih, itu maksud gue zaman dulu siapa yang endorse Dajjal ke buku Jayabaya gitu ya? Iya, enggak, itu kan ditulisnya abad 10. Berarti udah ada akulturasi Islam ya, Hindu sama Islam ketika itu ya, di Jayabaya ketika itu. Ada mungkin ya. Untuk lebih pasti kita panggil Jayabaya sekarang ya. Kita panggil Jayabaya. Mari kita sambut masuk Joy Boy. Tiba-tiba beneran anjing, serem banget itu kalau beneran. Oke. Nah, terus lanjut, Bre. Sebenarnya istilah kata Dajjal itu sendiri, itu tuh sebenarnya bukan kata dari bahasa Arab asli, Bre. Gitu.
Ini melainkan sebuah kata serapan yang diambil dari bahasa Aramaik atau Syro-Aramaik, yaitu bahasa yang digunakan oleh Yesus. Gitu. Nah, istilah Arab Dajjal ini tuh berasal dari bahasa Aramaik, yaitu Dagala. Gitu. Oke. Atau dikenal dalam bentuk lengkap istilah Arabnya Al-Masih Ad-Dajjal, yang berasal dari bahasa asli Aramaik Mesiha Dagala, yang artinya Mesias palsu atau anti-Mesias gitu. Oke. Nah, istilah Dagala berasal dari akar kata DGL yang berarti palsu atau pembohong atau pendusta. Nah, kata Dr. Bambang Nursena juga dia bilang kata Dagala itu juga dalam bahasa Yunani Koine itu diartikan, ditranslasi bermakna pseudo Kristoi yang artinya Mesias palsu atau Mesias palsu, maupun antikristoi yang artinya para antikristus. Nah, istilah antikristus ini atau antikris ini berasal dari bahasa Yunani juga nih, Bre. Oke. Artinya itu bahasa Yunaninya antikristos. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu anti yang berarti lawan dan Kristos yang artinya Kristus. Jadi secara sederhana ya antikristus lawan dari Kristus gitu. I see. Nah, bahasa Aramaik sendiri tuh merupakan akar rumpun dari bahasa dan huruf Arab yang digunakan oleh umat gereja mula-mula gitu. Ditemukan bahwa huruf-huruf Arab juga sudah digunakan oleh gereja purba mula-mula atau gereja Mesir Koptik, Bre, pada kurun waktu 43 Masehi sampai 500 Masehi, jauh sebelum Islam ada. I see. Ya kan, as we know itu 700 Masehi kalau Islam. Jadi bahkan di referensi penulisan istilah Dajjal juga bisa ditemukan dalam Arabic Bible, Bre. Kayak gitu. Nah, kalau di Arabic Bible sendiri 1 Yohanes 2 ayat 18 itu kan di situ menuliskan tentang gini ya. Hai anak-anakku, zaman ini adalah zaman akhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Al-Masih Dajjal. Itu kalau misalnya terjemahan LAI bahasa Indonesianya di Alkitab itu ditulisnya Antikristus. Tapi kalau di bahasa Arabnya itu benar-benar ditulis Al-Masih Dajjal gitu. Oke. Jadi ya emang ini udah di istilah yang udah digunakan sama umat gereja mula-mula gitu loh, Bre. Gitu. I see. Berarti based on penjelasan dari Bambang Nurseno, itu ya Dajjal itu artinya ya Antichrist. Iya, Itu. Dajjal dan Antichrist sama sebenarnya, cuman Hanya beda bahasa aja. Beda bahasa aja. Dajjal itu sebenarnya. lebih ke bahasa Arab, Antichrist itu kan bahasa Inggris gitu kan. Iya. Bahasa Indonesia Antikristus. Iya, jadi cuman kan memang cenderung kalau di Indo tuh orang mikirnya ya Antikristus beda sama Dajjal gitu. Ya, gimana dah? Sama, padahal sebenarnya kalau dari segi etimologinya kalau kita mau lihat. Tapi kalau dari Kristen kan disebutnya itu si naga itu kan. Iya, Sorry, bukan si naga marga Batak, tapi maksudnya naga itu. si naga Naga. yang keluar di kitab Hayu. Iya, ya kan? Sebutannya itu naga itu maksudnya. Betul, naga, terus banyak yang bilang juga binatang yang keluar dari dalam bumi, ya, Yes. ya itulah interpretasi masing-masing. Itu pengertian Antichrist dari Kristen gitu kan. Tapi apakah benar nanti realnya itu naga gitu yang muncul ya? Nggak juga, karena kan itu hanya ibaratnya perumpamaan. Iya, perumpamaan dari yang dilihat. Ya, itu Gitu. penulis Wahyu itu kan penuh dengan kode, Bre. Makanya gue demen banget gitu. Yohanes bacanya. kan yang nulis kan? Yohanes. Tapi Yohanes yang mana kita juga Nggak tahu. belum bisa make sure nih. Nggak tahu tuh Yohanes siapa. yang mana? Intinya John Patmos aja udah dibilang kayak gitu. Yes. Nah, terus ini agak intermezzo nih, Bre. Jadi kan kita udah tahu ya tadi artinya bahwa banyak istilah-istilah yang digunakan di agama Kristen, bahkan gereja mula-mula dari sebelum 42 Masehi itu juga gereja mula-mula itu adalah salah satunya gereja Kristen Koptik Mesir, Bre. Oke. Nah, ini juga terakhir gue habis dengerin podcastnya Habib Jafar. Oke. Dia juga ngundang salah satu penganut gereja Koptik Mesir ternyata. Kok bisa pas cocok see. gitu loh. Jadi pas gue lagi ngeriset ini, beliau juga ngundang tuh salah satu orang yang nganut gereja Kristen Koptik Mesir ini. Nah, ini FYI aja buat teman-teman, buat nambah-nambahin pengetahuan aja ya. Jadi salah satu contoh golongan Kristen mula-mula yang menggunakan bahasa Arab dalam tradisi pengajarannya tuh, dan bahkan dianggap sebagai gereja Kristen tertua sedunia yang berasal dari 42 Masehi. Dasar teologi gereja mula-mula ini berdasarkan ajaran dari Rasul Markus. Oke. Jadi gereja ini gereja Kristen pertama yang didirikan sama Rasul Markus ketika dia berkunjung di Mesir. Oke. Jadi gini, Bre, si Markus ini ternyata si penginjil itu, dia tuh ternyata orang Libya. Nah, dia dari Israel kalau mau ke Libya pulang kampung,
kan lewat Mesir. Mesir. Gitu. Nah, sembari dia berjalan, di situ dia juga sambil evangeling lah. Oke. Menyebarkan Injil, akhirnya terbentuklah gereja purba, bisa dibilang gereja Koptik Mesir gitu. Nah, mereka tuh menggunakan bahasa Arab ketika itu gitu. Senada dengan tradisi Koptik, disebutkan bahwa Santo Markus Penginjil ini adalah pendiri sekaligus uskup pertama gereja Alexandria. Nah, jadi awal-awal itu berdiri di Mesir itu di Alexandria, Iskandaria gitu. Oke. Bahkan Ini berarti sebelum- Markus murid Yesus ya? bener Injil penginjil itu. Bahkan di Kairo Mesir juga itu ada ditemukan gereja, nama gerejanya Al-Mu'alakah. Lucu gereja namanya Al-Mu'alakah gitu. Terus di ambang pintunya gitu ada tulisan Allah Mahabah, atau artinya Allah itu kasih. Oke. Dan di pintu lainnya itu ada tulisan Raisu al-Hikmata Makha Afatu Ilah. Permulaan hikmat adalah takut pada Allah. Oke. Keren tuh. Bahkan salah satu ini agak kontroversial nih. Agak kontroversial tapi kayaknya menarik nih gua angkat nih. Bahkan jadi di salah satu ayat gitu ya, si Rasul Paulus juga itu pernah bertakbir di 1 Korintus bab 8 ayat 4. Itu kan ayatnya tulisannya gini ya. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Yes. Yang aslinya dalam bahasa Yunani berbunyi Oudeis Theos Eime Heis, yang kemudian ditulis dalam Alkitab bahasa Arab diucapkan oleh umat Kristen Arab menjadi Wa an la ilaha illallah al-ahad. Kayak gitu, Bre. Oke. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah yang Esa. Ya sama artinya kan. La ilaha illallah gitu kan. Tulisan itu tuh ada gitu loh di kitab orang Kristen Arab gitu. Terus fakta menarik ya mengenai gereja Arabia Purbala ini juga ada, Bre. Itu ditemukannya prasasti Umul Jimal. Ini salah satu prasasti yang disampaikan juga sama si Dr. Bambang Nursena. Dia bilang tuh bahwa pemakaian tanda salib juga udah digunakan jauh sebelum Konsili Nikea. Terbukti ditemukan prasasti Umul Jimal yang terpahat simbol salib yang medianya batu. Warga kota Umul Jimal adalah umat yang mengimani Yesus atau biasa disebut Gereja Arabia Purba. Kota Umul Jimal ini didirikan pada abad kedua Masehi oleh suku Arab Nabit yang merupakan keturunan Nebayot atau Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Jadi keturunan Abraham kan punya anak dua tuh. Yes. Ya Ishak sama Ismail. Iya. Nah, ini keturunan Ismail yang percaya Yesus, Bre. Oke. Gitu. Nah, kota Umul Jimal ini dihancurkan oleh pasukan pagan Romawi pada pertengahan abad ketiga. Ini berarti pahatan salib Umul Jimal ini berasal pada masa antara abad kedua, yaitu tahun 100-an Masehi sampai pertengahan abad ketiga, sekitar 250 Masehi. Jadi sebelum simbol salib digunakan oleh orang-orang Romawi pada tahun 300, itu udah digunakan sama orang-orang keturunan Ismail ini. Orang Arab lah yang buat salib, lambang salib gitu, yang terpahat di suatu prasasti gitu. Justru memang sudah diadopsi ya? Bukan diadopsi, jadi mereka yang menemukan, Bre. Simbol salib itu mereka pertama kali yang menemukan. Really? Ada, dan ini juga dilansir sama dokter Bambang Nursena sendiri kayak gitu, dan memang bisa ditemukan prasasti Umul Jimal. Coba teman-teman search deh di Google, coba cari. Itu ada banyak referensinya. Nah, bisa dikatakan berarti dari sini itu artefak arkeologis ini mengartikan bahwa bagi umat Kristen yang mengimani Yesus, artefak ini adalah bukti material bahwa simbol salib itu telah digunakan dan disakralkan jauh sebelum Konsili Nikea Romawi tadi yang tahun 300. Bahkan diciptakan oleh suku Arab keturunan Ismail yang. Nah, artefak arkeologis ini juga merupakan bukti historis bahwa umat Kristen Arabia sebelum Konsili Nikea itu juga mengakui dan mengimani bahwa Isa Al-Masih wafat dengan cara disalibkan. Bener dong? Jadi karena mereka Yesus disalibkan gitu. Akhirnya diadopsilah simbol tersebut, dipahat gitu kan. Ini perlu digarisbawahi ya, umat Kristen Arabia. Kristen Arabik. Iya. Kristen Arabik. Jadi kita bukan kayak mendescribe bahwa orang-orang Arab pada saat itu believe in Jesus, tapi untuk kalangan tertentu lah. Ini kalangan tertentu. Iya. Jadi ada suatu suku, nama sukunya Nebayot yang tadi gue bilang di perkampungan ini. Mereka ini mungkin dapat evangelis juga, evangeling juga dari Yesus. Atau mungkin Yesus pernah datang ke situ gitu kan? Yeah. Nggak tahu kan? Karena mungkin Yesus kan berkeliling
sekitaran Yudea itu kan sampai keluar-luar juga gitu kan, dan ya ke Samaria juga pernah gitu ya mungkin ya, datang mungkin, ke kampung itu gitu kan. Ya atau mungkin juga murid-muridnya kan, karena kan murid-muridnya kan Iya. clear bahwa Beritakan ya tugasnya Injil ke mereka seluruh adalah dunia. keluar dan beritakanlah Betul. Injil ke seluruh dunia gitu loh. Betul. Ya jadi ya ini udah bukan sesuatu yang mengherankan sih, bahkan di tanah Arab sekalipun. Karena memang kan pada saat itu zaman dulu juga seluruh perempuan di daerah Memang di hijab. daerah Timur Tengah berkerudung semua. Iya. Ya kurang lebih itulah intermezzonya ya. Jadi intinya ini adalah bahwa akar rumpun dari bahasa Arab sendiri dan bahasa Ibrani itu kan memang satu rumpun akar bahasa yang sama. Bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus gitu. Bahkan di bahasa Ibrani pun Bismillah itu Beshem Elohim, Bre. Beshem Elohim. Bismillah sama, Bre, kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya karena kan memang satu keturunan sebenarnya kan, satu keturunan dari Abraham. Abraham, Ishak, cuma Ishak itu kan anaknya Sarah sama Ismail, dan Ismail itu menyebar ya memang kalau dari cerita-cerita ya Ismail itu yang membawa bangsa Arab gitu loh. Bahwa iya. Bangsa Arab itu ya dari keturunan Ismail. Loh memang iya. Menurut silsilah yang disusun oleh pakar Islam, Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Kayak gitu. Oke, lanjut, Bre. Pengertian Mesias menurut pandangan Yahudi. Nah, ini ada salah satu sarjana besar Yahudi, Bre, atau ahli Taurat abad pertengahan bernama Maimonides yang dikenal sebagai Rambam. Memberikan gambaran singkat namun jelas tentang job desk si Mesias ini yang muncul di orang-orang Yahudi gitu. Oke. Menurut Maimonides, dikutip dari Mishnah Torah, Hukum Para Raja bab 12, Raja Mesias akan bangkit dan memulihkan kerajaan Daud ke keadaan semula dan kedaulatan aslinya. Dia akan membangun kembali bait suci dan mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Semua hukum kuno akan ditegakkan kembali pada zamannya. Jadi ini gue agak komentarin sedikit bahwa ya mereka percaya itu Mesias itu harus raja, Bre. Raja tuh literally raja, Bre. Dari keturunan Daud. Jadi bukan yang lahir di kandang domba, bukan. Gitu. Jadi mereka tuh how come gitu, kok bisa gitu loh Mesias tuh lahir dari kandang domba gitu loh. Kayak mereka tuh nggak setuju dengan itu gitu loh. Makanya ya itulah paham dari Yahudi gitu kan. Nah, jika muncul seorang raja, ya kan bener-bener raja gitu mereka anggapnya, dari keturunan Daud yang suka merenungkan Taurat, menyibukkan diri dengan perintah-perintah ajaran Taurat, menjalankan perintah yang ditentukan dalam hukum tertulis dan lisan, membimbing bangsa Israel untuk berjalan di jalan ajaran Taurat, berperang dalam pertempuran Tuhan, dapat diasumsikan bahwa dia adalah Mesias. Jika dia melakukan hal-hal ini dan berhasil membangun kembali bait suci tepat di atas situsnya, FYI sekarang udah jadi belum sih bait suci? Belum ya, masih dalam pembangunan sekarang nih. Dan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai dari seluruh dunia, maka tidak diragukan lagi orang tersebut adalah Mesias. Dia akan mempersiapkan seluruh dunia untuk bersama melayani Tuhan. Nah, jadi ini sebenarnya kriteria yang dikasih tahu, yang di spoiler sama Rabi Maimonides ini gitu, Bre, tentang seorang Mesias. Requirements-nya. Oke. Gitu. Nah, apakah nih ini kita langsung masuk ke tokohnya si Yenuka Rav Shlomo Yehuda itu. Apakah requirements ini memenuhi nih, Bre, dengan apa yang ada di tokoh ini, si Shlomo ini? Gue ngucapin ini Shlomo aja ya, panjangan namanya ya, bangsa. Iya, Shlomo gitu. Oke, Bre, silakan, Bre, biodata singkatnya si Yenuka Rav Shlomo Yehuda ini. Oke, Yenuka ini kan lahir di Eretz Israel ya, tahun 1988. Mungkin pada tahun lalu tuh dia boomingnya karena tahun lalu dia di umur 33 kan. 33 2002 ya, benar. 2021 lah, 2021. Oh, udah lewat sekarang 2023 soalnya ya. 2023. Ya, dia tapi tetap masih udah 34 gitu. 35 dong sekarang. Sekarang kan 2023 soalnya. Nah, dia memang booming tuh di tahun 2021 sebenarnya, Bre. Cuma diangkat lagi itu oleh media-media, gua nggak tahu lah dari media mana tuh, di tahun kemarin lah. Kemarin. Ya mungkin karena ada cuan di situ kan. Ya, ada cuan di situ dia diangkat.
Dia dibilang katanya umurnya sama dengan umur Isa Al-Masih atau Yesus gitu kan. Umur 33 tahun. Iya, pas banget. Pas ketika itu kan 33 kan. Iya, tahun 2021 ya kan. Nah, memang basicnya, sejarahnya gitu ya, biografinya Shi Hanukkah ini, dia tuh anak bisa dibilang yang bertalenta lah. Ajaib lah nih anak gitu kan. Karena dia mampu menghatamkan kitab Talmud sama Taurat itu dari usia muda gitu. Dari usia yang sangat muda lah. Bahkan informasi yang beredar tuh di umur 14 tahun itu dia udah mulai ngajar gitu loh. Dia udah paham dan dia mengajarkan terkait Talmud dan Taurat ini, kitab-kitab bangsa Yahudi ini, ke orang-orang yang jauh lebih tua dibanding dia. Gitu. Tapi waktu itu radiusnya masih lingkaran keluarga dan tetangga ya, surroundingnya mungkin mungkin masih kecil lah gitu kan. Kayak di kampungnya aja udah ya, gitu. Sama lah kayak kalau lo sekarang suka untuk lo orang ya yang suka nonton TikTok kan. Saat ini banyak nih ada yang namanya Fajar Set Boy. Tapi bener bro, ternyata Fajar Set Boy ini ajaib bro. Ajaib. Jadi memang dia dari kecil. Apa hubungannya? Dia dari kecil udah seperti itu Ben. Oh, jadi dari dia usia muda. Kalau sekarang dia ngomongin tentang cinta gitu kan. Oh jadi, iya berarti dia bukan settingan. Bukan settingan. Dia real kayak gitu. Parah dia ketika dia masih muda. Jadi setnya itu memang to the bone gitu. Asli. Tapi sebenarnya gue juga menyadari bahwa ternyata banyak anak-anak jenius seperti itu di seluruh dunia. Oh iya. Gitu loh, yang mereka masih muda gitu, tapi jiwanya tuh udah tua bro. Gitu. Kalau kata lagunya Oasis, oh iya yang lagunya Noel ya. My body feels young ya, but my mind is very old. Oh iya lagunya Noel ya. Ya, half the world away gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin orang-orang seperti itu bahwa mereka merasa muda nih, tapi otaknya mereka tuh udah tua. Iya. Gitu. Karena mereka memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Nah, mungkin ini juga yang dilakukan oleh Hanukkah gitu kan. Tapi ini kalau mau lu inget ya, Yesus juga sama bre. Umur 12 tahun dia udah ngajar di Bait Allah loh. Iya. Iya. Ada ayatnya loh. Oke. Cuma kan setelah itu langsung ke skip kan. Ke skip. Setelah itu langsung ke skip ke umur 33 lah gitu kan. Ya gua nggak ngomong ke situnya, tapi intinya sama kan, dia juga udah mulai ngajar. Udah mulai gitu. mengajar. Gitu. Nah, ini masa kecilnya dia juga lahir dari keluarga miskin nih, men. Oke. Dia kerap berpindah tempat gitu ya, dari suatu negara ke negara lain gitu ya. Bahkan dia dari Israel dia pindah ke Eropa. Dia sempat jalan-jalan ke Spain, Switzerland, Jerman, Zurich itu Rusia ya? Iya kali. Rusia ya. Berlin, Barcelona, dan dia sampai akhirnya dia sama orang tua itu balik lagi ke Israel, tepatnya di Eretz, dan growing up di sana gitu. Dengerin lagunya Blink-182. Yang judulnya Grow Up kalau ada. Grow up. Iya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, dia tuh ini kan karena dia suka dengerin lagu Blink, dia memiliki sense of connection yang baik dengan musik, bro. Berarti dia kalau remajanya, kalau 88 14 tahun remaja, tahun berapa tuh? 90-an enggak sih? Ya, around 90. Iya kan? Berarti dengerin Blink bener bre. Enggak, Blink tuh 2000-an, men. Oh, 2000-an ya? Blink. Oh iya, enggak, tapi 2000-an itu benar. 2000-an. Iya, 2001 2002 dengerin Blink. Ada Pasti kalau lo tanya lagunya. At least Green Day lah, dia dengerin lah. Lagunya Miss You Blink juga tahu dia pasti. Tahu ya. Miss You. Pasti bre. Orang segede itu ya kan. Iya, gua rasa dia ngefansnya sama Tom DeLonge sih, bukan sama Kokos, bro. Kayaknya ya, karena lebih visioner aja, Bro. Tuh. Akhirnya dia belajar main keyboard, bro. Nah, di main keyboard itu dia mulai ngelantunin lagu-lagu dari puji-pujian, men. Mazmur ya. Mazmur. Nah, banyak orang yang tersentuh nih dengan kepiawaiannya. Mungkin selain dia jago main musik, good looking juga, bro. Jadi cewek-cewek pada demen juga ngeliatin dia gitu. Jujur ya, gue kan pernah gue ngeliat lah, gue buka videonya pas gue ngeliat anjir jago pak. Jago ya. Enak lagi mainnya. Terus dia kan kayak featuring gitu ya sama Rabi yang emang di Israel tuh jago banget main biola. Featuring anjing enak banget pak. Asli. Jujur enak banget, sumpah. Asli parah emang. Mainnya. Dia udah kalau selevel musisi mungkin udah sekelas Freddie Mercury kali. Enggak tahu gua. Cuman dia lebih ke keyboard ya. Keyboard. Freddie Mercury keyboard sama piano gitu. Basicnya sama ya. Bohemian Rhapsody gitu kan. Mungkin dia juga kalau disuruh main bisa nih gua rasanya. Bisa. Cuman ya enggak konteksnya enggak di agama cuma aja. Mungkin dia karena udah terkenal sebagai rabi, malu aja dia main Bohemian Rhapsody gitu kan. Mungkin di rumahnya enggak depan. Bisa. Nah, umur 18 tahun tuh dia mulai menjalani karir kerabiannya. Mulai mengajar banyak komunitas, Bre. Komunitas rabbinik negara. Nah,
FYI dia ternyata udah menikah juga nih. Dia nikah umur 20 tahun. Tuh mungkin daripada dia mikir, daripada gue berzina ya kan. Oh iya bisa. Dan gue nikah aja umur 20 tahun. Zeus pun kayak gitu. Nah dia menetap di Rison El Zion sampai dengan hari ini. Oke. Puncak karirnya nih, puncak karirnya bukan sebagai musisi tapi tapi sebagai rabi itu terjadi di saat usianya udah berumur 30 tahun. Oke. Dia menjadi rabi paling populer, bre. Itu skalanya udah bukan lagi skala Israel tapi skala internasional lah. Jadi Zeus di internasional juga ngakuin ya. Yes. Kepiawaian dia gitu ya. Yes, di mana ia sering melakukan shiurim. Itu kayak khotbah gitu. Khotbah di berbagai komunitas besar dan meraih ribuan audiens. Nah, ia juga banyak melakukan doa untuk kesembuhan orang-orang yang sakit gitu kan. Dan banyak orang-orang yang mengharapkan kesembuhan berdatangan nih gerombol gitu loh. Kayak ibarat kata kalau Indonesia tuh seperti ponari lah. Oh iya benar. Ya, jadi orang pada datang, dia cuma dicelup tangannya ponari. Kalau ponari tuh dia nggak pindah tempat kan sih? Harusnya. Tadi dia diam di satu tempat, orang datang ke dia kan? Iya. Nah kalau ini dia mau kemana, orang ikut bre. Asli. Tapi ponari juga sebenarnya ketika orang datang kemana, orang-orang pada ngikut juga men. Iya. Serius? Karena itu tangannya ponari itu gue ngerti ya itu ya. Kayak ada cidorinya tuh. Serius, kayak ada cidori tuh. Kalau tangannya ponari gue nggak tahu kalau tangannya ini. Si Slomo. Mungkin karena memang dia orang yang takut akan Tuhan aja gitu ya. Mungkin kalau adalah karunianya ya. lebih enaknya kalau sebagai orang yang percayakan Israel ini, orang yang percayakan Yahweh. Yahweh, betul. Yahweh. Benar. Nah orang berdesak-desakan nih. Mungkin kalau orang-orang nih ya pada pengen tahu berdesakannya segimana, mungkin ya kayak acara tahun baruan di Times Square gitu kan, atau antri sembako. Parah. Iya kan, bagi-bagi beras. Nah itu mungkin semendesak itu gitu loh orang-orang. Gue bahkan ya bre, ada ya kayak anjir, ini tuh kayak salah satu momen yang juga ada di Alkitab sebenarnya. Bahkan ada ibu-ibu gitu yang kayak saking nggak berkerumun gitu, nggak bisa dekat sama dia, nggak bisa dapat doa berkat dari si Slomo ini. Dia dia ngejamah jubahnya aja mau gitu. Gila. Buat dia ngerasa supaya dia sembuh gitu. Anjing. Akhirnya dia sembuh ya? Ya nggak tahu. Bisa jadi akhirnya meskipun dia nggak sembuh, dia sembuh dari kegilaannya. Bahwa itu mustahil, men. Atau ya mungkin psikosomatik juga, bre. Artinya psikosomatik itu kan segala sesuatu itu kan berawal dari pikiran. Kalau dia ngerasa di pikirannya sembuh ya sembuh. Benar. Pada akhirnya. Jadi itu psikosomatik aja. Atau bisa jadi psiko bagi duo. Anjing. Psiko bagi duo bisa. Ya banyak possibilities lah. Possibilities. Iya. Tapi dan itu juga yang terjadi kan di zaman Yesus kan? Itu yang terjadi. Gokil. Lanjut. Oke. Nah, akhirnya ia diangkat lah menjadi Mesias di komunitas Yahudi Ortodoks oleh rabi-rabi petinggi karena kepiawaiannya dalam mengajar Taurat. Ia benar-benar menjalankan ajaran Taurat dan mengaplikasikannya dalam kesehariannya. Banyak rabi yang menjulukinya sebagai hukum Taurat yang berjalan dan bernafas. Jesus banget gak sih? Ini sebelum kita bahas detail, gue lanjut dulu ya, karena ini memang akan menjadi perdebatan yang cukup sangat seru. Kontroversi. Iya. Nah lanjut, dan dia juga menyatukan ke-12 suku Israel. Yang tadinya pada berseberangan gitu kayak anggota DPR, Partai Demokrat, Partai PDI, dia bisa menyatukan, men. Oh jadi dia jadi sosok ikon ya. Asli. Yang menyatukan 12 suku Israel ini. Asli. Anjir. Kalau di Indonesia kan gampang ya, lu mau mempersatukan Indonesia gampang. Nonton bokep. Oh iya kan? bener. Pemersatu bangsa. Setuju gua. Itu kok di Indonesia. Gue Itu kok di Indonesia ya kan. Setuju. Gue juga setuju dengan itu. Kalau ini dengan ayat luar biasa sih luar memang. biasa ya. Ya tapi memang ini juga salah satu kriteria yang tadi disebutkan oleh Rabi Rambam di awal kan, bahwa dia harus menyatukan suku Israel. Suku Israel. Oke, gitu. lanjut ya. Gokil. Kesaksian Rav Solomo Busso. Ini tuh salah satu rabi yang paling terkenal di Israel. Mengenai sosok si Solomo Yehuda ini, men. Ia adalah sosok mulia yang membawa pesan perdamaian bagi manusia. Di bibirnya terdapat amanat agung dari Ilahi. Ia adalah sosok manifestasi yang sempurna dari berbagai rabi terkemuka yang pernah hidup. Pernah suatu ketika saya menghampiri Yanuka di acara pertunangan putri saya untuk meminta doa berkat bagi putri saya. Seusai dia mengucap berkat, saya lalu bertanya mengenai pandangannya tentang kedatangan Yeshua atau Sang Juru Selamat.
Dan ia tidak berkomentar apapun dan diam. Semenjak saat itu dia selalu mengelak dari pertanyaan saya mengenai kapan Yeshua akan datang. Kemudian tepat pada hari raya Hanukkah, hari di mana keajaiban supernatural terjadi, seperti biasa saya pergi menemuinya lagi untuk minta doa berkat. Kembali saya menanyakan hal yang sama, kapankah Yeshua Sang Juru Selamat akan datang? Dan kali ini dia menatap saya dan berkata, jangan ditunda lagi, ia akan datang hari ini. Anjir. Tidak lama setelah itu, secara ajaib selang beberapa menit kemudian, saya mendapat telepon dari para rabi-rabi penting yang menyarankan untuk mengangkat Rav Shlomo Yehuda untuk menjadi saya. Segera seminggu kemudian kami bertemu dan mengadakan rapat besar. I see. Gila. Gokil. Ini gokil sih kejadian ini. Dia juga bahkan pas ditanya tentang kapan kedatangan si Yeshua ya. Yeshua ini kan sebenarnya kalau dari bahasa Ibrani sendiri Yeshua itu sama dengan juru selamat, Bre. Yes. Jadi mungkin pengertiannya Yeshua yang ada di Yahudi Ortodoks adalah bukan nama, lebih kepada gelar juru selamat aja. Kapan nih si juru selamat datang gitu. Oke. Nah, kalau menurut kesaksiannya Rav Shlomo Busso itu dikatakan pas ditanyain kayak gitu dia nginder mulu tuh beberapa kali gitu kan. Akhirnya pas di hari raya Hanukkah yang which is kalau nggak salah ya Bre, ini menurut kesaksian dia tuh ya tahun 2021 atau 2022 kemarin itu. Hanukkah kemarin. Kan Hanukkah tuh kayak ngumpul di mengelilingi api unggun gitu kan Bre. Dia datang nanya tuh sama si Shlomo ini kan, kapan juru selamat datang gitu kan ditanya. Nih kalau gue ya, ini antara dia kesel ditanyain mulu ya kan. Hari ini gitu kan. Dia jawabnya hari ini gitu kan. Terus kayak waduh gitu kan, apakah jangan-jangan lu katanya si siapa ya? Si Shlomo Busso ini gitu. Ini kalau untuk teman-teman yang nanya sumbernya, ini berasal dari ketombenya Ronaldo ya. Anjing. Tombe Ronaldo. Enggak. Ini ada sumbernya kok, ada sumbernya. Ntar gue taruh seperti biasa. Seperti biasa, Blogspot. Enggak. Enggak. Itu media terkenal di inilah di Israel. Oke. Gitu. Menurut pandangan gue ya, apakah dia sosok Mesaya sudah jelas dan sudah pasti bukan lah. Gitu. Karena memang gue kemarin juga beberapa gue udah sempat saring-saring dari sumber gitu ya. Gue banyak nonton video segala macam. Jadi nyatanya adalah gini men. Yes. Nyatanya sebenarnya dia adalah sosok orang yang mulia dan terkenal, itu benar. Yes. Itu karena banyak orang yang menganggap dia tuh rabi spesial lah. Gak pernah ada nih rabi seperti dia. Betul. Yang bener-bener khatam Taurat dan bisa mengaplikasikan. Dan jujur ya Bre, ini sorry gue potong. Gue kan penasaran ya, segitunya ya media tuh ngangkat nama dia. Dan banyak rabi-rabi yang tua-tua sekalipun datang ke dia, dengerin khotbahnya dia. Segimana sih, gue penasaran gitu Bre. Gue buka videonya, ternyata dia ada channel YouTube Bre. Ada channel YouTube. Gue nggak tahu nih apakah yang ngadminin dia, asli sih, apa ada orang lain gitu. Tapi itu dengan channel YouTube yang mengatasnamakan dia ya. Kita nggak tahu ya. Yeah. Pas gue buka, ya memang ada khotbah dia yang 1 jam itu. Pas gue lihat, anjing nih orang emang bukan orang sembarangan. Emang bukan orang sembarangan. Maksudnya dia benar-benar bisa ngajarin orang tentang Taurat. Dan dia sambung-sambungin dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan jujur li, gue orang awam yang ngelihat dia sebagai pengkhotbah gitu. Keren sih khotbahnya. Emang sosok yang patut sih. Sosok yang patut untuk dihormati, dijunjung tinggi gitu. Betul. Jadi nggak heran sih kalau dia orang nganggap dia itu sebagai anak ajaib, bener anjir. Yes. Gitu. Walaupun sekarang udah tua ya. Iya. Ya mungkin tetap sama kayak Kaseto juga tetap dipanggilnya Kak. Oh iya gitu. Bener ya. Setua-tuanya Kaseto kita kan tetap manggil Kaseto. Oh iya. Jadi gelar itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang itulah. Oke. Jadi ya kalau pendapat gue adalah sebenarnya dari bangsa Israel sendiri pun belum beranggapan dia adalah Messiah. Gitu loh. Jadi kayak no one believe he's the Messiah. Even dia juga tidak mengakui bahwa dia adalah Messiah. Cuma yang menggembur-gemburkan ini adalah media. Sekali lagi media. Kenapa media menggembur-gemburkan? Ya balik lagi di situ bisa ada cuan di situ men. Jadi konten. I see. Jadi konten, jadi cuan, apalagi terkait kiamat itu orang-orang yang suka konspirasi itu demen banget. Sampai akhirnya digiring lah opini bahwa wah Mesias palsu di Israel sudah ditemukan gitu loh. Padahal realnya ketika gue pelajari, gue baca nggak seperti itu. Gitu loh. Jadi dari si Shlomo Yehuda ini, dia juga tidak mengakui bahwa dia Mesias. Itu dia hanyalah ya seorang, mungkin kalau dalam Kristen evangelis gitu ya. Kalau dalam bahasa
Rabi ya, seorang itu kalau rabi dalam aja. agama Yahudi itu seorang rabi. Rabi mantep aja yang kalau gue bisa bilang ya. Yes. Cuman kalau dari sudut pandang gue ya Bre, gini ya, kalau gue ngeliat ini tuh lebih ke dia nih lebih ke apa ya? Orang ini tuh malah jadi ada beban moral di dianya Bre sendiri. Yang gue lihat. Jadi ketika bahkan dia muncul di publik pun dia melakukan sermon lah apapun bahasanya di bahasa Ibrani itu, ketika dia nyampein itu sermon di depan orang banyak, dia tuh ada perasaan, kita kan bisa ngelihat apa ya, gaya dia menyampaikan sesuatu ya gitu ya. Kalau kita ngelihat orang berkhotbah itu kan ledak-ledak Bre. Yes. Yang kayak wow gitu ya, matanya tuh ke audiens gitu, dicolok satu-satu mata audiens gitu. Ini mah enggak Bre, bener-bener low profile yang kayak gue nggak layak anjing nyampein hal ini kayak gitu. I see. Lebih kayak gitu Bre, nunduk aja gitu. Apakah memang itu yang dilakukan sama rabi-rabi lain? Tapi enggak juga, pas gue lihat di rabi-rabi lain enggak gitu. Nyampeinnya bener-bener kayak orang sermon aja. Bener. Kayak orang speech gitu loh. Bener-bener. Nah kalau dia ada rasa nggak enak sama banyak rabi-rabi yang lebih tinggi dari dia. Nice. Bahkan even sebelum dia menyampaikan sermon itu, dia minta izin dulu gitu, untuk yang dimuliakan rabi ini disebutin satu-satu Bre. Dia rendah hati orangnya. Rendah hati banget. Dan kalau yang gue lihat, kalau dari ini gue mengesampingkan antichrist-nya dia ya, atau banyak isu yang mengatakan bahwa dia itu adalah Mesias palsu. Yang gue lihat dari sisi sosoknya ya orang baik aja sih. Hanya orang baik yang emang benar-benar mengaplikasikan ajaran Tuhan Yahweh ke dalam kesehariannya. Rendah hati banget ya. Itu sih yang kalau yang gue lihat. Pantes lah dia mendapatkan exposure yang lebih gitu ya. Cuman ya itu tadi kan media gitu. Atau memang kalau mau kita tarik konspirasinya, memang banyak orang-orang rabi-rabi petinggi itu juga kayak inilah saatnya. Bisa jadi juga kan, ya banyak hal gitu loh kayak gitu. Ada lagi Bre yang mau lo tambahin? Mungkin itu ya, karena memang ya yang gue pelajarin adalah ya itu bahwa even dari bangsa Israel pun tidak menggembor-gemborkan bahwa dia adalah Mesaya gitu. Tapi kalau dari apa sih namanya, dari kesaksiannya tadi si Rambam lagi tadi ada tuh nama si Rav Shlomo Busso itu, dia setelah dia dikasih tahu bahwa kedatangan juru selamat itu hari ini sama si Shlomo Yehuda ini, dia langsung kayak dapat telepon tuh dari banyak petinggi-petinggi rabi, sugesti Shlomo Yehuda ini untuk jadi Mesaya. Ya, nah mungkin bisa jadi si Rav Shlomo Busso ini juga seperti almarhum Lord Rangga gitu kan. Bisa jadi Iya, dia banyak cocok loginya ya. Ya bisa ada banyak kemungkinan lah. Ada kemungkinan. Karena gini Bre, menurut gue ya, pemahaman Mesaya yang ada di Yahudi Ortodoks itu mungkin berbeda dengan Mesaya yang kita kenal di Kristen dan Islam. Jadi ini lebih ke beda sudut pandang aja sebenarnya. Jadi gitu loh. Maksudnya Mesaya yang dianggap mereka mungkin adalah orang yang bukan tentu juru selamat itu sendiri gitu loh Bre. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Tapi tadi dari yang lo sampaikan menurut penjelasannya apa arti Mesaya itu kan sebenarnya memang juru selamat. Oh gitu? Iya, dari yang tadi lo udah jelaskan gitu kan. Yang tadi dari siapa tuh, lupa gue tuh. Nah, menurut gua kalau dari ini kita langsung masuk ya. Kita langsung masuk ke pandangan Kristen ya. Pandangan kita orang Kristen mengenai si Antichrist atau Mesaya lah katakanlah gitu. Nah, kalau dari pandangan gua sendiri, kalau dia the real Mesaya enggak. Ini dari sisi Kristen ya, sekali lagi teman-teman, ini dari sisi Kristen. Tapi kalau dia Mesias palsu, iya. Benar dong? Iya enggak? Dimana Jesus kan pernah bilang bahwa nanti akan ada muncul Mesias yang mengaku-ngaku sebagai aku. Nah itu kejadian Bre, dengan kejadian yang si dialamin ini waktu di acara Henukah itu kan ditanya kapan Yesua datang. Dia secara sadar nggak sadar atau secara sengaja dan nggak sengaja dia bilang bahwa dirinya adalah Yesua. Benar nggak? Berarti kan dia akan datang, kata Yesus bilang dia akan, si Antichrist ini akan datang pada suatu hari nanti mengatasnamakan aku dengan namaku. Masuk nggak? Kalau secara ini ya, literasi Alkitab ya, itu masuk.
Iya, Mesias palsu berarti gitu. Nah, apakah Mesias palsu ini ada satu? Enggak, ada banyak berarti. Ya, a lot lah. Ya, nah makanya kalau mau kita tarik dari sisi kekristenan, dia kalau dikatakan sebagai apakah memenuhi kriteria sebagai Mesias palsu? Iya. Gitu. Cuma mungkin bukan yang terbesar. Bukan Gitu. Antichrist. Gue garis bawahi di sini dia bukan Antichrist. Kalau dia Mesias palsu iya, karena dia sudah menyangkal kan di situ kan ada perkataan dia gitu, mengatasnamakan Yeshua gitu kan. Kayak gitu. But it's not the greatest lah. Jadi Not the kalau kayak greatest. Antichrist-nya ya Belum sih. it's not him gitu loh. Belum. Tapi memang gejala-gejalanya gitu, tanda-tandanya, sign-nya Betul. itu sudah menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat. Betul. Nah, ini kita ngambil literasi juga ya, Bre, dari Alkitab. Pendapat Rasul Yohanes mengenai Antikristus, ya. Bahwa si Yohanes ini mengatakan di 1 Yohanes 2 ayat 18-19, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Ada banyak, Bre. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tuh, gue garis bawah itu. Dan memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ini gue mau komentarin ya, Bre, tentang ayatnya yang disampaikan si Yohanes ini di sini. Bahwa komentar gue terhadap ayat ini bahwa Antikristus atau Mesias palsu lah gitu, itu berasal dari dalam badan internal dua keyakinan ini sendiri, yaitu Yahudi atau Kristen. Nah, kalau kita mau ngambil dari konteksnya Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 18-19 ini, si Yohanes nih lagi nulis surat untuk seluruh umat jemaatnya yang tersebar di mana-mana. Kan kalau ada si Yohanes tuh kalau misalnya nulis surat tuh misalnya spesifik nih buat di Filipi, itu kan ditulis suratnya Filipi kan, atau Galatia atau di mana gitu, atau di Roma. Ini enggak. Makanya ini kenapa nama suratnya 1 Yohanes, karena ini benar-benar surat yang disampaikan untuk semua jemaat. Kayak gitu. To those who believe in Christ. Yes, betul. Buat Untuk orang-orang yang percaya Yesus. pada Kristus kayak gitu. Nah, dari situ gue bisa ngambil si Yohanes juga nyampein bahwa ini sosok Antikristus ini akan muncul benar-benar dari tengah-tengah antara kita nih gitu. Berarti kan dia juga nyampein ke juga orang-orang Yahudi gitu kan. Bisa dikatakan bahwa Antikristus itu benar-benar muncul dari ras Yahudi itu sendiri, Bre. Dan bahwa Antikristus itu benar-benar, ini menurut dari Yohanes tadi, benar-benar mengerti tentang hukum Taurat dan menguasai Injil gitu, agar supaya dia mempergunakan ayat-ayat tersebut yang merupakan tulisan dan perkataan kebenaran untuk mendustakan dan menyesatkan orang-orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Orang-orang akan dibutakan dengan berbagai kesucian dalam tanda kutip dan perbuatan dalam tanda kutipnya, karena dia sangat mirip penyerupai Yesus. Oke. Kayak gitu, Bre. Kalau gue boleh ngambil kesimpulan, mungkin gue sedikit berbeda dari yang lo sampaikan gitu ya. Tapi kalau gue mengartikannya adalah, ya ini literally bener-bener comes out, muncul dari orang-orang yang percaya akan Yesus, gitu. Karena Antikristus ya. Ya, ketika dia berbicara bahwa orang ini mengerti Taurat, oke, kalau lo mengerti Taurat, lo tidak harus percaya Yesus. Oh gitu. iya. Karena Musa yang menurunkan Taurat. Iya. Tapi kalau udah ngomongin Injil, ya you should believe in Jesus. Betul. Atau setidaknya lu masuk ke dalam kalangannya. Lu masuk ke dalam kalangan dan lu mempelajari Injil itu sendiri. Iya. Nah, Tadi sebenarnya mungkin kalau dari kalimatnya itu udah jelas bahwa Antikristus ini adalah orang yang hatam. Bisa dibilang hatam Itu Taurat, dia. hatam Injil. Ya sebenarnya Betul. udah kelihatan who will be the Antichrist gitu loh. ya, oke. Kayak like everyone knows gitu loh. Siapa, Bre? Gua gak berani nyebut. Gue tidak berani nyebut lagi. Kode dong, kasih Iya. kode dong. Gua udah Spoiler lagi. dong. Saya tidak seberani itu. Nggak, spoiler aja. Kasih ciri-ciri aja. Ya Gua penasaran. 666 lah kalau gua. Ya 66, silakan teman-teman mengartikan sendiri apa sih arti 66. Apakah Coki Pardede? Enggak tahu kan. Coki Pardede 66 loh. Gue nebak ya. Gitu.
Gue nebak, nggak, gue nggak nyebut nama, gue nggak nyebut nama. Ini terserah lo aja tapi nih ya. Iya. Kalau mungkin pengertian lo dan gue beda. Iya bang. Negara terkecil di dunia. Wah, gue nggak tahu lagi men. Oh nggak tahu. Gue tidak jago geografi. Oh lo nggak sih. Gue nggak jago geografi. Oke. Ya intinya seperti itu lah. Intinya dia udah hadir. Udah hadir. Oh, oke. Dan akan terus hadir. Kalau Kalau menurut gue ya. Karena he will be the represent of Jesus. pasti harus. He represent Jesus gitu loh. Oh, gue tahu lagi. Iya. Dia kan merepresentasikan Yesus, padahal Iya. ya siapa yang bisa merepresentasikan Tuhan gitu loh. Ini Ketika kita berdoa Tuhan ada di situ. Ini kodenya Vicarius Filii. Dah. Teman-teman cari tahu deh sendiri. Itu siapa? Gitu aja. Gua nggak tahu lagi. Lu nggak tahu ya? Iya. Ya cuma oke. Ya mungkin itu pengertian Vince. Kayak gitu. Nah, tapi intinya gini, Bre. Dikatakan, nah ini kalau dari pengertiannya Kristen sendiri bahwa dia kan harus hatam Taurat dan Injil sekaligus gitu. Bagaimana mungkin lu bisa menjadi lawan Kristus kalau lu nggak ngerti Injil, bener nggak? Yes. Ya kan? Nah, ya nggak cocok dengan si Shlomo Yehuda tadi. Yes. Gitu. Dia kan hanya berkutat di Tauratnya aja, Taurat aja. gitu. Even dia aja nggak believe in Jesus, gimana dah gitu bisa dikatakan sebagai antichrist. Tapi kalau dikatakan sebagai penyesat atau mesias palsu ya masuk gitu. Tapi kalau antichrist bukan kayak gitu. Nah sebenarnya gimana sih Bre timeline atau kronologis urutan peristiwa tentang kedatangannya si antichrist ini? Nah ini kita bisa ambil dari Matius 24 ayat 6 sampai 11. Dikatakan bahwa Jesus mengatakan bahwa di situ pertama tuh kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu yang pertama, perang, Bre. Ada perang dulu nih. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi secara garis timeline sebelum datang Antichrist itu ada perang dulu secara timeline ya, Bre. Habis itu kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke. Nah, baru setelah itu akan muncul banyak nabi-nabi palsu kalau secara timeline kalau kita mau baca di sini gitu. Nah, mungkin nabi-nabi palsu atau mesias yang disampaikan di dalam Alkitab ini mungkin adalah sosok-sosok yang muncul di belakangan ini kan, kayak ya banyaklah orang ngaku-ngaku nabi lah gitu. Ya salah satunya tokoh-tokoh berpengaruh yang pada bermunculan dan menawarkan solusi. Enggak, even mereka proclaim themselves as nabi, Bre. Eden inget gak lo? Lama itu mah. Iya kan? Iya, tapi itu hanya terjadi di Indonesia kan. Nah kalau di internasional mungkin, nah ini gue bisa lanjutin. When exactly? Kapan gitu benar-benar Antichrist itu akan datang? Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Itu di Lukas 21 ayat 20. Dan itu udah terjadi ya? Terjadi. Gile. Ini benar-benar literally tentara-tentara ngumpul di Yerusalem kan? Benar. Ya kejadian. Udah kejadian. Sekarang gitu loh. Iya, gitu. Ya kesudahannya sudah dekat lah. Nah cuman jadi sudah dekatnya kan sudah dekat pengertian. yang mana dulu Tuhan nih? itu kan different kan sama sudah dekat pengertian kita. Iya, dan dekatnya tuh yang dekat yang mana dulu nih? Kalau menurut gue ya, sekarang lagi masa timelinenya yang ini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, Bre. Kayak gitu. Itu yang Oke, kalau menurut gue belum sih itu. Belum. Kita masih permulaan penderitaan. Menuju zaman baru, karena zaman baru ini adalah ya menurut gue dikatakan spesifik bener-bener zaman baru gitu loh. Zaman dimana mungkin cashless. I see. And you live, mungkin you spend your time jauh lebih banyak di media sosial online daripada in real life gitu loh. Oke. Dan itu yang akan menjadi zaman baru menurut gua. Dan di situ Nah. orang-orang yang percaya akan nama Tuhan ya akan dikucilkan kan. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kan ini banyak nabi palsu ini adalah sebelum maksudnya sebelum kedatangan si Antichrist itu kan. Jadi memang udah ada banyak nabi palsu. Nah, tapi apakah
sekarang waktunya Antichrist belum, yang tadi kayak kita bilang. Nah, makanya gue bilang Antichrist itu akan muncul ketika harus ada yang tadi dibilang Jesus itu harus ada perang. Harus ada perang dulu, ada kelaparan dulu, dan gempa bumi dulu di semua tempat. Nah, perangnya ini perang apa? Bener-bener perang, bre. Literally perang, dimana keadaannya waktu itu, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu itu siapa? Orang-orang percaya Jesus. Yes. Gitu loh. Dan kamu akan dibunuh. Karena disitulah iman lu diuji. Yes. Ya itu konteksnya itu. Tapi maksud gue ini kan kita bicara timeline gitu. Apakah sampai hari ini udah kejadian? Belum, bre. Belum. Harus bener-bener perang sadadanya dulu, bre. Tapi memang kelihatan akan terjadi sih. Akan terjadi. Karena memang sudah jelas bahwa saat akan ini menuju ke situ. Iya, saat ini as a Christian lu tuh udah gak dianggap lagi, men. Parah, bre. Kayak lu ngomong I'm a Christian itu, lu kalau lu buka YouTube aja tuh lu diolok-olok, men. Bre, nih, nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Ini udahlah, kita tuh be fair aja, bre. Beberapa kali kasus belakangan ini, berapa kali gereja ditutup? Berapa kali? Hah? Ya kan? Ya dari situ aja lah. Kita udah nggak usah ngomong panjang lebar lagi, udah dari situ aja. Di luar negeri kan kayak orang mikirnya di luar negeri tuh they all believe in Jesus gitu kan. Tapi no, at the end of the day they don't believe in God. Gitu. Ya, Mereka nggak percaya Tuhan. Mereka percaya kepada kemanusiaan. Ya, humanity above religion kan. Ya. Ya artinya gini sih kalau gue bisa bilang ya, bahwa apakah sosok si Yehuda Shlomo tadi itu sesuai dengan kriteria Kristen untuk jadi Antichrist? Belum. Tapi kalau untuk sesuai kriterianya menjadi Mesias di orang-orang Yahudi, mungkin. Kan kita juga nggak tahu kan. Bener. Itu kan berdasarkan kesaksian rabi aja gitu kan. Ya mungkin memang sesuai dengan mereka, ya terserah. Ya kan? Ya gue sih hanya melihat dia sebagai sosok orang baik aja, udah gitu aja. Itu terlepas dari humanity apapun itu gitu ya. Tapi kalau mau ngomong dari segi Kristen, apakah dia adalah sebagai Mesias palsu? Iya lagi gitu. Entah gimana dia tuh juga secara nggak langsung menyesatkan gitu. Mau nggak mau, gue akan bilang kayak gitu. Benar. Kayak dan gitu. Intinya don't trust the media. Yes, jangan terlalu percaya sama media gitu loh. Terlalu gembar-gembor sih. Gue ngerasa kasihan tau. Beban moral tuh orang, bener dah. Nggak, cuma memang ramenya di Indonesia telat. Di Indonesia rame telat. Sebenarnya dia udah rame dari tahun 2021 tuh. 2018, Pak. Iya, udah mulai rame ya. 2018 loh. Coba bayangkan loh. Padahal internet udah secepat itu loh. Nah, mungkin ada orang Indonesia yang dari Israel kali sudah pulang. Wah, oke juga nih ujian berita ya. Baru diupload lah ke medsos. Untuk jadinya balik lagi at the end of the day cuan. Yes, benar. Dan udah jelas selalu dikatakan dalam Kristen ya. Kalau dalam Kristen ayatnya itu bilang lo nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Yes. Mamon atau Allah, Mamon itu uang. Tuhan, iya. Ya kan? Mamon itu dewa uang. Nah, dewa kesejahteraan. At the end ya, menurut gue banyak orang yang memilih uang gitu loh. Meskipun mereka secara sadar bilang enggak, gue tetap milih Yesus. Setuju. Tapi yang mereka lakukan kebalik gitu. Gue sih nggak mau ngomong mereka ya, bahkan kita. Gue sendiri kadang seperti itulah ya. Ya itulah manusia gitu loh. Masih menuhankan uang ya. Masih menuhankan uang. Tapi biar gimana pun kan kita udah dikasih warning kan. Gitu, nggak bisa. Ya, as a human being we should learn every day. Ya. Ya, learn-nya itu bukan terkait lo harus semakin pintar, tapi semakin berserah aja, men. Betul. Karena ya, nih gue lanjutin lagi, Bre. Ini mungkin jadi penutup aja lah ya. Penutupnya mungkin agak sedikit panjang nih, karena gue mau ngebawa beberapa kriteria Antichrist nih. Ini sebagai spoiler juga lah buat teman-teman ngopi, bahwa kayak gimana sih the real Antichrist itu nantinya ya. Ini dari sisi Kristen ya, bahwa di Matius 24 ayat 24 sampai 25. Nah ini kalau ini bukan ke Antichrist ya, ini lebih ke Mesias palsu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dan ya ini di sini tuh dari ayat ini, Bre, gue bisa bilang itu literally orang-orang percaya aja nggak bisa ngebedain, Bre. Sampai di titik itu loh. Semengerikan itu loh. Semengerikan itu ya. Nah ini satu tambahan lagi, komentar Rasul Yohanes mengenai sosok Antikristus. Nah di 2 Tesalonika 2
ayat 3 sampai 12. Mungkin lu Bre, silakan. Oke. Bagaimanapun juga jangan membiarkan orang menipu kalian. Sebab sebelum tiba hari itu, haruslah terjadi hal ini terlebih dahulu. Banyak orang akan murtad, mengingkari Kristus, dan manusia jahat yang ditakdirkan untuk masuk ke neraka akan menampilkan diri. It happens ya. Ya, manusia jahat yang ditakdirkan untuk masuk neraka menampilkan diri, Bre. Dengan sombong ia akan melawan dan meninggikan diri di atas semua yang disembah oleh manusia. Fuck. Coki Pardede bangsat. Atau semua ilah yang dianggap Allah oleh manusia. Bahkan dia akan duduk di dalam rumah Allah dan mengumumkan bahwa ia adalah Allah. Oh bukan, gua ralat, bukan Coki Pardede. Bukan. Tapi ini gue tahu lagi figurnya siapa. Kita tahu lah ya. Ya, we know lah. Ingatlah bahwa saya pernah memberitahukan semuanya itu pada waktu saya masih bersama kalian. Dan kalian tahu apa yang sekarang masih mencegah terjadinya semua itu? Nanti pada waktu yang sudah ditentukan Allah, manusia jahat itu akan muncul. Kekuatan yang mengerjakan kejahatan itu sudah mulai bekerja secara rahasia, tetapi masih ditahan-tahan. Nanti kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, Anjir. barulah kelihatan manusia jahat itu. Maka bila Tuhan Yesus datang, ia akan membunuh manusia jahat itu dengan nafas dari mulutnya dan membinasakannya dengan kecemerlangan kehadirannya. Manusia jahat itu akan muncul dengan suatu kuasa yang besar dari iblis. Ia akan mengadakan segala macam keajaiban dan hal-hal luar biasa yang penuh dengan tipuan. Ia akan memakai segala tipu muslihat yang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang akan binasa. Mereka akan binasa sebab menolak dan tidak menyukai berita yang benar dari Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan pada mereka suatu kuasa yang menyesatkan sehingga mereka percaya akan apa yang tidak benar. Akibatnya semua orang yang suka akan dosa dan tidak percaya kepada yang benar itu akan dihukum. Gila. Ini salah satu komentar yang spesifik banget, detail banget nih dari Yohanes. Powerful. Parah. Ini benar-benar udah mendeskripsikan banget, Bre. Gitu, bahwa sosoknya akan seperti ini gitu. Bener kan? Bener-bener literally nggak ada bedanya anjir dengan kok baik orang ini gitu ya kan. Orang tuh mungkin akan enggak gitu kan kayaknya. Sampai kayak gitu, Bre. Sampai If you gitu. pay attention to the details, you might know lah. Iya. Nggak bisa ngebedain ini kayak Jesus, tapi bukan gitu loh. I see. Sampai di titik itu gitu. Nah, kalau mau gue bilang tadi si Slomo tadi apakah sesuai dengan kriteria itu, belum. Dia belum melakukan sesuatu yang besar menyerupai Yesus, belum sih kalau gue lihat gitu. Gitu. Tapi kan ini hanya prasangka. Biasa. Kita kan gibah-gibahin orang. Gibah. Ya apapun siapapun itu, intinya kita juga di sini hanya menyampaikan deh. Benar. Gitu. Kita nyampein aja ya, semua kita kembaliin lagi ke teman-teman semua. Boleh percaya boleh enggak, anggap aja ini bercandaan lah ya. Benar. Gitu. Jadi ya nggak usah terlalu serius. Jangan terlalu serius, nanti bubar. Serius udah bubar kan? Iya, serius bubar ya, benar. Iya. Gitu. Ya lebih, maksudnya ambillah yang baik dari konspirasi kopi. Kalau nggak ada yang baik ya udah. Jangan. Tapi semua pasti ada baiknya lah. Pasti ada lah. Pastilah. Entah itu cuma semenit 2 menit dari 1 jam, mana ada baiknya kan? Lebih baik lagi adalah takut akan Tuhan. Taat akan orang tua. Betul. Oke. Dari gua udah clear men, dari gua. Ya intinya udah ini cukup. message kita semoga bermanfaat lah. Semoga bermanfaat buat teman-teman, buat menghindari antichrist. Ya benar kan? Benar. Dan ingat selalu dengar ini, lo harus ingat besok lo kerja men. Iya. Besok kerja. Ya. Dah. Oke. Akhir kata, gua Randy. Gue Vincent. Konspirasi Kopi. Besok kerja.